Kami mau sama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh keadaan kami. Kami mau nyatakan bahwa kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu, semua karena berkat kemurahan-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengangkat hati kami bersama. Kami menghadap tahta kekudusan-Mu, dan kami mau memberi pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama di dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan-Mu katakan, Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, mari jemaat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mereka kembali pujian dari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
kasih buat kasih setiamu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap percaya kepadamu Bapa. Kami mau belajar untuk tetap percaya di atas setiap janji-janji-Mu bagi kami. Pagi hari ini hati kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Dengan bersyukur kami menghampiri hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari di dalam hadirat Tuhan naikkan ucapan syukur-Mu. Nyatakan dengan iman-Mu bahwa Dia Allah yang ajaib yang menyertai hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
kasih. Kami mau tetap berserah di dalam kekuatan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala akan membuka di dalam doa. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kembali Tuhan beri bagi kami untuk ada di rumah-Mu, beribadah bersekutu Tuhan dengan Kau ya Tuhan. Seluruh kami yang ada pada hari ini, umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan mereka ikut juga bersama-sama kami dalam ibadah live streaming. Hadirat-Mu ada, kuasa-Mu ada Tuhan, pertolongan Tuhan ada, kemuliaan Tuhan ada bagi kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, hidup kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Urapi dan pakai seluruh hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan berdiri melayani Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Seluruh umat-Mu juga yang sudah hadir dalam perjalanan Tuhan, tolong bahkan yang ikut bersama-sama dalam ibadah live streaming, memberkati mereka semua. Jangkauan Tuhan ada bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tolak intervensi kuasa jahat dalam bentuk apapun intervensinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini Tuhan, dan kami siapkan hati kami, hidup kami untuk bersekutu dengan Kau Tuhan. Dan kami habiskan ibadah kami saat pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Coba lihat samping kiri kanan saudara dengan senyum, katakan Tuhan Yesus baik. Sekalipun Bapak Ibu tidak perlu bersalaman, tapi setidaknya beri senyum. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersukacita, amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau katakan bersorak-sorai. Hai umat Tuhan, mari dengan bebas kita memuji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita sudah alami dalam hidup kita. Haleluya. Kasihnya, ajar berbahagia.
Tuhan, kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pada siang hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Waktumu selalu yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mau tetap andalkan Engkau di sepanjang hidup kami. Sebab Kau satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan.
Kami mau tetap tinggal dan menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Mari bekerja terus di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Hati kami siap ditaburi lewat benih firman-Mu. Karena kami percaya janji-Mu adalah ajaib bagi kami. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu pasti berlaku bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Kami syukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Makasih buat waktu ini, kesempatan itu kami kembali ada di rumah-Mu Tuhan. Dengan satu kerinduan untuk memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Biar hati menyenangkan, melakukan pujian kami, penyembahan kami, bahkan hidup ini Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Apa kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua. Pakai urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan, dan juga yang sedang mengikuti kami bersama-sama Tuhan. Kami serahkan jami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan firman berbicara kepada kami semua. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, buat waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kita. Hampir terasa waktu yang kita jalani begitu cepat berlalu. Ya, dan saat ini kita sudah di hari yang ke-21 di bulan yang ke Juni. Baru rasanya kita masuk tanggal 1 Juni, sekarang sudah sebentar lagi sudah setinggal bulan Juni. Sebentar lagi masuk bulan Juli, ya. Dan sesudah itu Juli, Agustus, September, bye-bye 2020, masuk tahun 2021, ya. Dan kita berdoa, saudaraku, masuk tahun 2021, Tuhan tolong, pertolongan Tuhan, corona juga sudah pergi gitu. Ya, tapi kita tidak tahu apakah corona yang pergi atau Tuhan sudah datang, kita tidak tahu, ya. Tapi kita hanya mempersiapkan diri kita saja, ya. Sebagaimana firman Tuhan, menjadi gadis-gadis yang bijaksana, ya, pada hari ini. Saudara yang bekerja tetap kerja, yang belajar harus tetap belajar gitu. Jadi jangan sampai waduh kayaknya corona belum pergi-pergi ini tidak usah belajar, sudah harus tetap belajar gitu. Oh Tuhan sudah mau datang kali, karena ada tanda-tandanya, ada wabah sakit penyakit, jadi saya tidak usah bekerja lagi. Tetap kerja, ya. Yang juga rekan-rekan yang sudah selesai belajar harus kembali juga tetap mengabdi di daerah kita masing-masing, ya, puji Tuhan. Karena kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, ya, waktunya yang ada. Jadi tetap beraktivitas, tetap produktif, ya, dalam seluruh apa yang Tuhan beri kepada kita saat pagi hari. Puji Tuhan. Mari kita buka satu hal yang menarik, kita akan baca di kitab Nehemia pasal yang ke-11. Nehemia pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, kita akan coba merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Nehemia, ya, tentang daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Kita tahu Nehemia dan Ezra itu adalah satu zaman, ya, satu masa. Jadi kalau kita lihat kitab Ezra mencatat tentang rombongan 1 dan 2 orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem, maka di kitab Nehemia ini ada rombongan yang ketiga yang dicatat, yang kembali dari pembuangan di kerajaan Media Persia. Jadi kalau yang mereka pertama kali dibuang itu dari ke kerajaan Babel, sesudah itu kerajaan Babel berpindah ke kerajaan Media Persia, dan Media Persia, saudaraku, maka firman Tuhan, Raja Koresh pada tahun awal pemerintahnya mengizinkan orang Yahudi kembali ke daerahnya. Nah, sekarang kalau Ezra itu dicatat tentang pembangunan bait suci, ya, yang kita tahu sampai selesai, ya, pembangunan bait suci itu sekalipun ada perlawanan, ada perhambatan, tetapi boleh berjalan. Dan kalau Nehemia itu fokus pada pembangunan tembok Yerusalem. Ya, pada saat itu kota kalau tidak ada tembok itu, maka itu akan menjadi sebuah ancaman.
kepada warganya, penduduk yang ada di sana. Makanya di mana-mana pada zaman dulu, kalau saudara perhatikan di film-film atau di mana, memang kota dulu tuh harus ada tembok. Ya, temboknya tinggi, pintu gerbangnya, supaya kalau ada musuh, ya penduduk yang ada di dalamnya itu aman gitu. Ya, terima kasih. Nah, kan Nehemia punya visi, dia membangun tembok Yerusalem, karena tembok-tembok pada saat itu sudah pada hancur, ya semuanya gitu. Ya, dan berarti orang-orang yang dalamnya itu, yang tinggal itu dalam keadaan tercela. Musuh siap sedia untuk menghancurkan mereka. Nah, sehingga kita lihat pembangunan tembok dapat berjalan dengan baik dan selesai. Sekalipun juga ada perlawanan, ada hambatan. Tapi oleh karena seorang pemimpin yang kuat, oleh karena seorang punya visi yang kuat, akhirnya boleh berhasil gitu. Sekalipun satu tangan kanan pegang senjata, satu tangan juga untuk bangun tembok. Nah, itu nggak gampang itu pada saat itu. Tetapi akhirnya selesai karena campur tangan Tuhan terjadi. Nah, sesudah kota tersebut, tembok tersebut selesai, nah sekarang mari kita perhatikan ya tentang orang-orang yang akan tinggal di dalamnya. Ya, Nehemia 11 ayat 1 sampai ke 6. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Ayat 2. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Ayat 4. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin, dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Usia bin Sakaria bin Amaria bin Sefaca bin Mahalaleel dari Bani Peres. Ayat 5. Dan Maaseya bin Baruk bin Kolhose bin Hasaya bin Adaya bin Yoyarib bin Sakaria, keturunan orang Shelah. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 668 orang yang gagah perkasa. Saudaraku, kita perhatikan ini daftar penduduk Yerusalem yang akan tinggal, ya, menetap di kota tersebut. Ya, sesudah tembok tersebut selesai dibangun dan sekarang menentukan orang-orang yang akan tinggal menetap di situ. Ya, di situ kata firman Tuhan, orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Bahkan berikutnya kalau kita perhatikan, dicatat, saudara-saudaraku, dicatat tentang siapa-siapa yang tinggal di situ. Dari Bani Yehuda sampai dikatakan situ ya, Ataya bin Usia bin Sakaria bin Amaria bin Sefaca bin Mahalel dari Bani Peres. Jadi ada bin anaknya. Jadi Ataya itu anak Usia itu anak Sakaria itu anak Amaria itu anak Sefaca. Terus Sefaca itu anak Mahalel dari Bani Peres. Jadi diurutkan semua. Ya, terus habis itu apa lagi? Dan Maaseya bin Baruk bin Kolhose bin Hasaya bin Adaya bin Yoyari. Kenapa tidak satu saja, misalnya Maaseya dari Shelah gitu. Ya, terus habis itu tapi sedemikian dicatat secara teliti, detail gitu ya, yang orang-orang yang akan menetap, siapa-siapa yang tinggal di sana. Kalau misalnya dapat undi berarti kamu tinggal di sana. Yang lain bukan berarti karena kamu tidak ini, tapi memang ya itu sudah kesepakatan bersama, ini tinggal di sana, yang lain menetap di kota-kota ini gitu ya. Jadi ditentukan bahwa siapa yang akan menetap. Kepala-kepala juga provinsi Yehuda, yang kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni para orang Israel. Saudaraku, bahkan juga di pintu gerbangnya juga Nehemia juga menetap siapa yang menjadi penunggu pintu gerbang. Nah, coba kita lihat, mundur sedikit, pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ini yang jaga pintu ini, saudaraku, bukan tentara yang gagah perkasa, tapi di situ apa itu? Ada penunggu, ada para penyanyi. Ya, para penyanyi. Nah, terus apa lagi? Orang-orang Lewi. Ini keturunan orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Harusnya kan kalau jaga pintu gerbang itu orang yang harusnya apa? Yang prajurit dong, yang gagah perkasa dong, yang mesti jaga situ. Ini kan berbicara nih kalau orang masuk, kalau yang misalnya jaga di situ adalah orang-orang yang gagah perkasa, maka kecil kemungkinan kita akan dikalahkan. Tapi yang jaga ini siapa nih, saudaraku?
ada para penunggu, baru di situ disebutkan lagi yang jaga itu yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Terus para penyanyi, ya, jadi nyanyi, jadi orang yang jaga nih yang menyanyi gitu. Terus orang-orang Lewi, saudaraku, bahwa ditentukan sendirian karena apa? Karena kerajaan Yehuda ini pasti punya pengalaman. Bahwa suatu ketika di pada zaman raja, kita tahu raja Yosafat ya, raja Yosafat itu diserang, raja Yosafat akan diserang oleh dua bangsa yang besar. Ya, maka saudaraku yang terkasih, setelah berunding untuk menghadapi bangsa tersebut, maka saudaraku mulai dari raja sampai pada pemimpinnya, siapa yang bertugas untuk menghadapi atau yang di barisan depan? Para penyanyi. Para penyanyi dalam pakaian kudus. Artinya mau menghadapi peperangan ini, saudaraku terkasih, maka ditaruh bagian depan bukan tentara yang gagah perkasa, tetapi para penyanyi. Lalu ketika kita firman Tuhan, lalu ketika mereka mulai nyanyi, saudaraku, memuji Tuhan, mengagungkan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Saudaraku, ketika mereka mulai menyanyi, kata Tuhan, dibuat Tuhan penghadangan terhadap musuh-musuh itu. Sehingga musuh-musuh itu mereka saling berperang sendiri. Nah, artinya apa nih saudaraku? Bahwa biar tembok ini kalau dijaga dengan kekuatan kita, atau sebagaimana dikatakan Mazmur, sia-sialah orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi, mau dengan kekuatan kita, mau dengan sehebat kita, tapi kalau tanpa Tuhan yang berjaga-jaga, semuanya sia-sia, nothing. Sehingga saudaraku berarti hal secara rohani untuk mengokohkan tembok ini, rohani itu sangat penting. Mereka tidak mau belajar dari pengalaman yang lalu. Dari pengalaman kerajaan Yehuda ini juga akhirnya dibuang oleh Tuhan. Kenapa saudaraku yang terkasih? Karena mereka mulai menyimpang, jauh daripada Tuhan. Sekarang hal secara rohani yang harus diutamakan. Ya. Hal secara rohani karena apa? Ini yang menjadi kunci untuk amannya kota tersebut. Untuk mereka menikmati kedamaian. Itu juga sebabnya dikatakan oleh Raja Daud, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku. Gunung-gunung itu melambangkan sesuatu yang tinggi, yang sekiranya di tempat yang tinggi itu mungkin orang bisa menikmati, merasakan kedamaian, keamanan, perlindungan, safety. Tapi ternyata saudara, apa yang tinggi tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Apa yang dibangun oleh tinggi, setingginya manusia membangun sesuatu, itu tidak bisa memberikan jaminan proteksi, perlindungan, keamanan, ya, kepada mereka. Ya. Raja Daud sebagai seorang raja yang boleh katakan, ini saudara kemanapun ia pergi berperang, selalu mengalami kemenangan. Pada masa itu saudaraku, makanya sesudah Raja Daud, Raja Salomo itu kerajaan begitu kuat. Kenapa? Ini sudah Daud ini mengalahkan musuh-musuhnya. Dia taklukkan semuanya. Hebat dia, rebut Yerusalem, ya, menjadi sebuah kota kerajaan. Tapi saudaraku, dalam pada itu juga berkata bahwa setinggi-tingginya manusia membangun, itu tidak akan bisa memberikan jaminan keamanan bagi kita. Ya. Mau sandarkan ke apapun, tidak bisa menolong setiap kehidupan kita. Dan itu yang juga dilakukan oleh Nehemia sebagai seorang pemimpin. Leader itu sangat penting. Leader memulai apa itu sangat penting. Ya, kita sudah lihat ya, kita baca bahwa ketika pemimpin ini saudaraku mulai sebuah visi untuk membangun tembok, ada tentangan datang. Orang mulai menyindir gitu kan. Mau melakukan apa sih orang-orang Yehuda itu? Ya, mereka mau bangun apa sih gitu? Biarkan saja mereka membangun. Nanti sekalipun mereka membangun, saudaraku, mereka membangun kalau seekor anjing hutan meloncat dan menuntunnya, rombol tembok itu. Ya, artinya apa ini saudara? Jadi membuat mereka jadi pada ini semua ciut gitu loh. Jadi dalam ketakutan ini kan bangsa baru kembali dari pembuangan 70 tahun loh, ditawan di sana gitu. Jadi artinya semangatnya tuh pasti semangat kalau orang baru habis ditawan baru kembali itu bagaimana sih semangatnya? Pasti mentalnya pada ambruk semua. Ada tantangan sedikit, lihat tuh, ada tantangan sedikit, bangun basuci, ada tantangan, sudah pada kabur semuanya pergi ke ladang mereka. Baru sesudah ada firman Tuhan, Nabi Hagai datang dan juga Nabi yang lainnya datang, baru mereka bangun lagi. Kenapa? Ini baru itu. Tapi saudaraku, pemimpin yang kuat, ya kamu lihat ini, waktu ada tantangan datang, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ya Allah, dengarlah. Dan mereka memotivasi Nehemia, tetap kerja, tetap bangun. Akhirnya selesai. Nah, sekarang juga dalam meletakkan untuk sebuah landasan,
sebuah fondasi bagi kota tersebut, landasannya apa? Sangat penting, landasan secara rohani. Saya terlalu percaya, yakin juga saudara-saudara yang akan Tuhan memakai kehidupan kita menjadi seorang pemimpin di mana Tuhan bawa kita. Seorang pemimpin meletakkan landasan apa itu sangat penting. Kalau landasannya adalah sesuai kebenaran firman Tuhan, maka saudara yang terkasih, maka Tuhan akan berperkara dengan kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Ya, itu juga yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita pada waktu yang sekarang yang kita jalani. Kita kembali ke pasal 11 tadi. Saudara terkasih, bahwa kita ingin belajar bahwa Nehemia itu sedemikian teliti, bahkan juga secara detail dicatat siapa-siapa yang tinggal, anak siapa, dan seterusnya. Ya, dari Bani Peres berapa orang, dari Bani ini seterusnya. Nah, saudaraku, mari coba kita dapat mengatakan Nehemia dapat melakukan semua, mencatat secara detail. Kenapa? Karena latar belakang dia, pekerjaannya dia. Pekerjaan dia apa? Pekerjaan sebagai seorang juru minuman raja kerajaan Media Persia yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Kerajaan yang begitu luas, yang begitu besar pada saat itu. Dan posisi dia itu sebagai apa? Juru minuman, bawa minum. Nah, saudaraku, saudaraku, pekerjaan juru minuman ini juga penting ini. Berarti saudaraku, juru minuman dia juga harus teliti dalam membawa minuman. Jangan sampai minumannya itu ada mata-mata kali. Kalau bawa ke raja sakit perut. Nah, yang disalahkan siapa? Nah itu, siapa yang bertugas? Juru minuman dan juru roti Raja Firaun pernah berbuat salah, dijebloskan ke dalam penjara. Ya, juru roti akhirnya digantung, juru minuman dikembalikan kepada posisinya. Kenapa? Jangan salah makan, jangan salah ini. Apalagi ini raja. Kalau dia raja misalnya terjadi sesuatu, sakit perut, ya toh, mungkin dehidrasi lagi, kegoncangan terjadi. Waduh, ini harus cari. Nah, berarti harus apa? Betul-betul teliti. Dan siapa yang bertugas juga harus perhatikan jadwalnya. Jangan sampai sudah tugas, ya cari orangnya kemana? Nggak ada, ganti orang yang lain lagi. Wah, harusnya kan kerajaan yang besar. Berarti orangnya juga harus apa? Di jadwal. Jadi sudah tahu, disip-sip pasti. Di jadwal. Ini kamu kerjanya hari ini, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, terus kamu jam sekian sampai jam sekian ya. Kerjanya ini, bawahnya ini. Ya, terus siapa yang hidangkan? Siapa yang ininya semuanya olah, dari mana sumber minumannya tersebut, itu harus diperhatikan semuanya. Yang sampai sumbernya nggak jelas itu. Ya, saudaraku, saya pernah dengar juga bahwa beberapa kadang saudaraku kita tahu seorang misalnya datang ke sebuah tempat, bahwa misalnya mau mencicipi makanan atau apa tersebut, maka biasanya orang-orangnya itu mentes dulu bagaimana makanan tersebut. Nah, ini raja kerajaan Media Persia, kerajaan yang sesudah Babel kan kerajaan Media Persia. Nehemia ada di sana sebagai seorang juru minuman. Tuh, berarti ketelitian dia sedemikian teliti dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, maka kalau jadwalnya kerja, dia harus kerja. Saudaraku, Alkitab tidak beritahukan apakah dia kepala juru minuman, tidak tahu. Saudaraku, tapi mungkin saja, bisa saja dia kepala juru minuman. Nah, kalau apalagi misalnya dia sebagai seorang kepala, wah, itu tanggung jawabnya besar. Saya harus ngatur ini. Kalau misalnya yang itu sakit tidak masuk, dia harus gantikan. Jangan orang lain yang salah ngomong. Nah, artinya apa saudaraku? Latar belakang pekerjaan dia, ya, membutuhkan ketelitian dalam kerja. Campuran minuman yang harus disediakan bagi raja. Ya, karena ia menjadi seorang yang detail. Jadi sudah dipersiapkan, sudah dilatih terlebih dahulu. Begitu dia menjadi seorang leader, pemimpin, bupati di Yehuda 2 periode. Nah, ini dia. Ya, kapasitas apa yang ada kepada dia, yang telah Tuhan lengkapi kepada dia, itu semuanya berguna. Ya, kapasitas yang dipersiapkan kepada dia, yang dimana Tuhan bawa dia menjadi juru minuman, dan itulah hebatnya mereka ini, saudara. Ini pekerjaan posisi yang penting loh. Tetapi di kerajaan tersebut mereka tetap mengusahakan kesejahteraan kota. Ini yang luar biasanya kita lihat. Bahkan kita belajar juga kitab Esther, seorang Mordekai mengusahakan kesejahteraan kota. Juga itu yang saya bilang, Daniel, seorang anak muda yang waktu dibawa dari Babel ke Penawan. Ini anak muda ini, Daniel dan teman-temannya. Ini saya katakan bahwa Daniel ini, saudaraku, mereka itu nasionalismenya tinggi terhadap bangsanya. Di depan matanya tentunya bagaimana mereka melihat itu tembok Yerusalem dihancurkan,
Terus sudah itu apa? Bait suci mereka. Ya, dihancurkan oleh siapa? Kerajaan Babel oleh Nebukadnezar. Dan juga banyak saudara sebangsanya yang dibunuh, terus habis itu ditawan. Tapi saudaraku, begitu mereka dipilih dari kerajaan Israel, dari kerajaan Yehuda ini untuk bekerja kepada raja, saudaraku tidak didapati kesalahan itu kepada dia. Mimpi Nebukadnezar mimpi apa? Seperti itu mimpinya diberitahu. Sampai kepada kerajaan Media Persia juga, kerajaan pada waktu pemerintahan itu ya, pertama ya. Saudaraku, waktu ini kata firman Tuhan tidak didapati kesalahan kepada dia. Saudaraku, pada posisi itu bisa tidak? Maksudnya belok-belok sedikit. Ya bisa saja. Ini orang yang kasih hancur negeri saya, bangsa saya, bait suci saya, saudara-saudara sebangsa saya. Saatnya, teng. Saatnya sudah tiba. Tapi, saudaraku, Nabi Yeremia datang, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buat? Karena kesejahteraan. Artinya, saudara, mereka bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhan akan memberikan upah kepada mereka. Itulah yang dicatat oleh Paulus. Lalu jadi dimanapun kita berada, saudara yang terkasih, bahwa saudara waktu kita kerjakan bagian itu, lakukan semua seperti untuk Tuhan. Waduh, kayaknya sama kerja bagaimana ya, ini sudah dibelo-belo atau apa begini, saya terus jadi begini. Wah, Tuhan lihat hati kita. Tuhan akan berikan upah kepada setiap kehidupan kita. Usahakan kesejahteraan gitu. Dan Tuhan pasti akan ingat apa yang kita lakukan, kerjakan. Nanti Tuhan yang kasih tambah, Tuhan kasih pertumbuhan atas tidak ada saudara lakukan. Ya, tuh, ya. Itu luar biasanya nih orang-orang ini. Dan ini juga Nehemia ini dipercaya jadi juru minuman, lakukan kerja dengan segenap hati. Dan itulah sebabnya kenapa dia terpilih, karena itu loh. Orang lihat karakternya, kualitinya, integritasnya, pengabdiannya, tanggung jawabnya. Ini yang dicari. Pintar ya harus. Tetapi saudaraku yang terkasih, bagian ini juga ini yang lebih utama. Tentang kualitas karakter ini. Kualitas yang dicari. Sehingga waktu dia bekerja, jalankan dengan segenap hati. Ya, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, supaya kesejahteraan Tuhan terjadi. Dan lebih daripada itu, Tuhan yang dari ketinggiannya melihat dan akan mengingat setiap kehidupan. Waktu terakhir kalau kita belajar firman Tuhan sungguh luar biasa. Dimulai dari yang namanya siapa? Seorang anak muda yang bernama Yusuf. Yusuf di Mesir. Ya, 30 tahun. 13 tahun lamanya dia mengalami proses kehidupan. Begitu sampai di Mesir, saudaraku, dia usahakan kesejahteraan kota tersebut. 7 tahun kelimpahan. Apa yang dikatakan? Dia katakan seperti hikmah yang Tuhan beri kepada dia. Apa mesti dilakukan? Dia tidak berpikir bahwa ini untuk bangsa ini bukan tempat saya. Enggak. Lakukan sesuatu something gitu loh. Ini lakukan kerja ini karena ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. 7 tahun itu apa yang dilakukan? Kelimpahan. Kumpul yang banyak-banyak dong. Kumpul bahan makanan, kumpul setimbun yang banyak di Mesir. Timbun. Begitu kelaparan datang, maka orang bawa semuanya uangnya beli, dan berarti itu juga menjadi kekuatan ekonomi bagi bangsa Mesir. Karena kan semua bawa uang datang untuk membeli bahan makanan di Mesir. Dan berarti di situ banyak. Berarti di situ akhirnya mereka punya kekuatan ekonomi yang kuat. Dan yang heran bila kita baca kitab Keluaran, lalu pada masa itu Mesir menjadi sebuah kota yang begitu, kita lihat ya, maju. Bangun kota Piton dan Ramses. Ya, kenapa? Ada seorang anak Tuhan, ada seorang yang bernama Yusuf yang Tuhan kirim terlebih dahulu di sana untuk meletakkan sebuah dasar, fondasi, mengusahakan kesejahteraan tempat di mana dia berada. Tidak pikir-pikir ini bukan untuk buat keuntungan saya. Saudaraku, saudaraku ini bawa pun karena dimanapun Tuhan tempatkan setiap kehidupan kita, dimanapun Tuhan bawa, apa yang kita lakukan itu sangat penting. Apa yang kita kerjakan? Ini buat nanti dia untung. Saudara, kita jangan dijauhkan Tuhan untuk berpikir-pikir yang demikian gitu. Tuhan yang kembali saudaraku, dan kita ini saudara, Tuhan ajarkan untuk jauh ke depan gitu loh. Jangan hidup untuk hari ini, pikir untuk hari ini saja. Apa yang kau lakukan ke depan itu nanti, itu yang kata firman Tuhan akan menuai apa yang kita tabur.
Dan akhirnya dia lakukan, dia kerjakan. 80 tahun loh ada di Mesir. Berarti sedemikian luar biasanya bagaimana mengorganisir tempat tersebut. Nah, itu juga yang terjadi kepada Nehemia, ya, kepada Daniel, kepada Nehemia, kepada juga Mordekai, dan juga saudaraku, bagi setiap kehidupan kita yang ada. Nah, ini saya katakan, latar belakang dia sebagai seorang yang Tuhan telah persiapkan, itu hanya Tuhan pakai dia sesuai dengan apa yang ada pada dia. Nah, itu yang selalu katakan bahwa Tuhan memakai setiap kehidupan kita berdasarkan kapasitas yang ada padamu. Kalau kapasitas kita pada hari ini, kapasitas yang boleh katakan bahasanya ecek-ecek. Ya. Atau misalnya kita yang terus bermain-main dengan waktu, dengan apa yang ada, maka saudaraku yang terkasih, jangan pernah menyesal bila nanti suatu waktu ke depan kita menjadi orang yang, ya. Tetapi kalau misalnya masa kesempatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara untuk belajar, ya, untuk terus mengembangkan diri kita, potensi-potensi apa yang ada pada kita, yang Tuhan beri untuk bagi saya dan saudara untuk belajar, baik secara pengetahuan, dan secara pengetahuan ini saudaraku tidak hanya secara formal juga tentunya. Memang saudaraku ada formal, tapi juga pendidikan secara non formal, informal, yang kita bisa pelajari gitu. Bahkan lebih utama juga lah pendidikan secara rohani, juga secara karakter. Ini sangat penting. Ya, itu saya katakan bahwa seorang pemimpin, seorang yang akan dipakai oleh Tuhan, dibutuhkan juga untuk memiliki dia yang namanya ini iman yang kuat, kualitas yang kuat, sehingga sekalipun ada tantangan, ada beban, ada apa, tetapi dia berkata, dia terus memandang kepada Tuhan. Ini sangat penting karena akan menjadi dorongan moral bagi bangsa Israel, bagi mereka yang baru kembali dari pembuangan. Ini moralnya lagi hancur. Saudaraku, kalau kita lihat misalnya dalam perjalanan orang Israel, ini begitu bangsa yang begitu kuat, ini hebat mereka. Tetapi ini baru kembali dari penawanan. Jadi moralnya, ini baru kata-kata sindiran saja begini. Apa yang terkasih maka tuh lihat. Tapi itu bisa melemahkan moral mereka. Loh, dulunya itu kan mereka mau, tuh lihat, waktu kerajaan Daud itu, mau bangsa yang sebesar datang, suruh Yoab maju tuh, menang tuh. Ya. Mau sekalipun misalnya begitu banyaknya, tidak takut mereka. Serangan datang ini. Tapi ini baru kembali dari pembuangan. Berarti seorang pemimpin yang kuat, yang telah dipersiapkan, yang telah dilengkapi. Nah, itu penting. Bahkan juga dengan secara kualitas kerohanian. Ya, belajar melalui pengalaman-pengalaman. Dan itulah sebabnya saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan pada saat ini bila Tuhan izinkan saudara-saudaraku diajar banyak pengalaman. Bukan di tempat yang enak, tetapi kadang-kadang diobok-obok. Ini bukan kayak lagu itu ya, lagu diobok-obok itu kan lagu anak-anak diobok-obok. Saya tidak tahu kenapa bilang diobok-obok itu. Ya, tetapi ini saudara yang terkasih, Tuhan izinkan saya dan saudara untuk zona nyaman kita. Seperti Raja Wali yang bongkar bangkitkan sarang. Ya, supaya kita dari satu titik kepada titik yang lain. Dari pengalaman. Mengalami banyak kualitas rohani gitu. Pengalaman iman. Ya, pengalaman dalam keadaan ini. Ya, Tuhan. Pengalaman dalam ini. Ya, sehingga muncullah satu iman yang begitu kuat kepada Tuhan. Kalau misalnya dikasih sebuah tantangan yang baru, yes. Gitu. Kenapa? Ini loh, Tuhanku hidup. Nah, gitu. Karena dia sudah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya pada hari ini diajar Tuhan banyak hal, ya, pendidikan formal suatu waktu pasti akan berhenti, ya. Kalau misalnya masa studi selesai. Tapi kita mengembangkan diri kita juga itu sangat penting. Karena Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita. Ya. Dan utama lagi kalau kita, Yesus sampaikan kalau kita belajar firman Tuhan, orang yang tertanam dalam rumah Tuhan itu seperti pohon korma yang tumbuh subur dan pohon aras. Kalau kita baca pohon korma itu bijinya di timur tengah sana, ya kalau ditanam dia di padang pasir itu, maka ditanam lalu ditimpukin batu yang besar di atasnya. Ya. Supaya apa nih? Biji korma ini dia akan numbuhnya bukan ke atas dulu,
tapi ke bawah dulu. Akarnya cari air. Nah, ketika temukan sumber air, maka air itu akan beri kekuatan kepada batang jadi kuat. Lalu dia akan mampu mengangkat batu besar yang di atas, sehingga dia bisa tumbuh. Bisa tumbuh sampai ratusan tahun. Nah, hidup kita juga seperti itu. Kita tidak langsung nongol ke atas, tapi ditimpuk, diizinkan Tuhan dulu itu di prosesnya. Dari banyak situ kita belajar banyak hal. Tuhan persiapkan saya dan supaya ke depan pada masa yang kita jalani hari-hari ini, saudara, adanya kita di mana, saudara, hadirnya saya dan saudara di mana, kita menjadi orang-orang yang kuat pada generasi kita, pada zaman ini, dalam situasi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Hari-hari yang begitu sukar, hari-hari yang begitu berat. Tapi saudaraku, kita berdiri dan melihat bahwa selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan memakai saya dan saudara sesuai dengan kapasitas yang apa ada pada kita. Dan Yesus kalau katakan, saya bersyukur pada Tuhan sebelum saya terjun lebih jauh masuk dalam pelayanan, saya dulu sudah dipersiapkan Tuhan. Ya. Saya bagaimana waktu masih di bersama orang tua dulu di pelayanan, jadi belajar main gitar. Nah, gitu. Gak ada yang ngajarin itu main gitar. Kalau keyboard ada yang ngajarin, belajar main gitar. Habis itu kelas 1 SMP sudah duduk di gereja ngiring orang nyanyi. Ya tuh. Ngiring orang nyanyi kadang-kadang pun salah juga. Tapi itulah, ya, kita kan belajar dari itu. Keyboard Yamaha yang touch-nya kecil, ya, touch-nya kayak sebesar jari ini, tapi belajar, ya, terus. Nah, baru akhirnya Tuhan tolong terus berkembang. Ya, saya ingat dulu guru musik saya ngajar tuh lagu 1 tahun lagu Kasih Allahku Sungguh Tak Terbaik. 1 tahun gak lulus tuh, gabung kiri kanan. Pertama tangan kanan dulu, tangan kiri dulu. Tangan kiri dulu, pakai musiknya tangan kiri dulu. Nah, kalau tangan kiri sudah bisa kan, sudah bisa ngiring. Sekarang tangan kanan melodinya. Oh, sudah bisa. Sekarang gabung. Wah, gabung. 1 tahun belum lulus juga. 1 lagu itu. Wah. Tapi saudaraku, saya katakan bahwa pada saat itu saya sebagai anak remaja pas itu SMP, saya tidak tahu gitu. Itu apa? Untuk apa saya mesti belajar ini? Tapi orang tua suruh paksa belajar. Untuk apa? Lalu aku akhirnya bertambah terus sih. Masuk sampai SMA juga terus. Sampai masuk di kuliah di Surabaya. Lalu akhirnya saya bisa belajar. Dan akhirnya ketika pada hari masuk dia bilang, oh Tuhan, terima kasih karena saya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga itulah saya bisa berbagi, bisa ngajar apa yang ada. Karena sudah terlebih dahulu dilengkapi oleh Tuhan. Dan juga pendidikan teologi yang diterima di sana, ya sekalipun mungkin belum terlalu banyak, udah belajar itu. Jadi belajar pada suara Jumat Sabtu guru sudah datang ngajar gitu. Waduh, saya datang belajar nyanyi, oh haleluya. Saya pernah sama teman-teman di tes tuh kan kita mau lomba. Kita punya lomba juga. Jadi lomba suatu ketika mau lomba, aku dites lah supaya tonnya itu tepat misalnya do re mi fa sol la si do sol. Nah, saudaraku dites gitu, saudaraku mulutnya si sol tapi yang keluar itu bukan sol. Waduh, saya termasuk kategori yang nggak pas gitu. Malu juga sih. Saat itu. Tapi terus belajar. Belajar dan akhirnya kita pernah ikut lomba puji Tuhan. Nah juara juga, juara 3. Kita diajar paduan suara. Kita nyanyi lagu Haleluya Handel, Haleluya dan lagu-lagu. Saya bersyukur, makanya saya bersyukur bahwa di sekolah Alkitab sudah dipersiapkan banyak, dilengkapi banyak. Sekali lagi pada saat itu saya tidak tahu, bahkan juga belum maksudnya semua yang saya pelajari itu apa. Tapi ternyata saudara yang terkasih, begitu kita terjun di lapangan, ibaratnya seperti anak panah yang dilepaskan di tujuan, di sasaran, di tempat tersebut, kita bisa berkarya sesuatu. Karena apa? Kapasitas apa yang ada kepada kita. Kapasitas. Saya katakan, pendidikan formal pasti akan selesai. Orang S1 4 tahun, 4-5 tahun. S2 nanti 10 tahun sudah selesai. Tapi kita juga terus bisa mengembangkan itu. Bahkan saudaraku, ada pendidikan juga yang Tuhan ajar kepada kita. Moral, karakter. Lengkapi itu.
Makanya sekali katakan bahwa jangan enteng setiap bagian-bagian pelajaran yang kita pelajari pada saat ini. Di mana saja setiap itu. Lakukan semua seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalas kita. Jangan pernah berpikir bahwa ini nanti untuk orang lain, saudaraku, dijauhkan Tuhan. Karena kita belajar dari firman Tuhan ini, apa yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Ya. Ini loh, Nehemia ada di sana, tetapi coba perhatikan dia. Daniel ada di sana, perhatikan. Yusuf ada di kerajaan Mesir, perhatikan apa yang dia lakukan. Dan bagaimana dia meletakkan sebuah dasar. Fondasi yang begitu kuat. Dan kita lihat juga masuk dalam tokoh-tokoh perjanjian baru, juga sama juga. Paulus juga berkata, aku menanam, Apolos menyiram, semuanya sama. Dan siapa mengerjakan apa, dia akan terima upah karena itu. Jadi bahwa pahala yang kekal yang Tuhan siapkan dalam kerjaan surga itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan pada hari ini. Seperti apa kita melakukan, seperti apa kita belajar, seperti apa kita menanggapi setiap apa yang ada, itu sangat penting. Ya. Jadi supaya Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Dan saudaraku, orang yang tertanam di rumah Tuhan seperti itu, biar dia makin lama dia makin kuat seperti pohon aras. Dia makin kayunya makin lama, tapi kayunya keras dan dia dipakai di dalam bait suci itu. Salomo suruh tebang pohon aras dari dibangun. Ya, jadi artinya semakin kita juga boleh bertambah ke depan, kamu juga akan terus semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, dan tampillah, muncullah orang-orang yang apa? Ini loh, orang yang dalam perjalanan hidupnya ada banyak pengalaman yang Tuhan taruh, pengalaman iman. Ya, terus gitu loh. Secara fisik mungkin boleh menurun, tetapi secara gini, pengalaman itu tidak akan pernah memudar. Tuhan akan terus pakai hidup. Kenapa saudaraku? Ini banyak pengalaman sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Lewati satu titik kepada titik yang lainnya, satu titik kepada yang lainnya. Wah, ada banyak hal yang dia. Sehingga dia menjadi seorang yang kuat dalam Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara semua. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, pada hari ini Tuhan memakai saya dan saudara berdasarkan apa yang ada pada kita. Ini loh nih. Dan berikutnya saudaraku yang kita perhatikan, lihat. Jadi disebutkan dengan detail, teliti, berarti saudaraku kita belajar bahwa ini orang yang tidak mau asal-asalan, tidak mau sembarangan untuk menempatkan orang yang menetap di Yerusalem, sehingga perlu diatur. Kalau kita tahu juga bahwa di mana saja kita berada, biasanya saudaraku, baik juga misalnya anak-anak yang pergi sekolah atau yang belajar, itu semuanya sudah, aturannya semuanya sudah ditaruh semuanya. Kenapa aturan harus ada? Masuk jam berapa, pulang jam berapa, istirahat jam berapa, semuanya sudah ada. Ya, terus habis itu apa? Timetable-nya juga ada, jadwal dosen yang mengajar gitu. Hari apa, siapa mengajar. Terus bayangkan kalau misalnya tidak ada yang begini, saudara. Jadi anak kan semau masuk sekolah sendiri, maunya dia gitu. Ya, pulang semau-mau juga dia. Wah, nanti kalau misalnya dosen tidak ada timetable-nya juga, waduh, bingung deh pada muridnya. Bisa-bisa semua pelajaran murid bawa semua. Terakhir saya ada hari ini, karena dulu saya waktu kita sekolah masih ingat saya, bawa sekolah satu buku saja cukup tuh. Di dalam buku tersebut semua pelajaran ada pada zaman saya masih ingat dulu. Tahun 80 lahir, jadi tahun berapa? 85 mau pergi sekolah sudah kasih tangan begini. Oh, sudah tujuh. Sudah pas. Wah, sudah pergi sekolah. Gurunya yang setengah mati di sekolah itu. Mulai ngajar nulis. Tapi ada pengalaman juga. Bawa satu buku. Pergi sekolah dulu saya masih ingat ya, saya waktu di dulu. Gak pakai sepatu. Pakai sendal. Orang kalau pakai sendal saja pada waktu itu berarti sudah hebat sekali pada saat itu. Tapi hari ini tentunya sudah, karena ada perkembangan beda jadinya. Jadi, tapi sekarang ada zaman sekarang, hampir semua buku paketnya ada banyak tuh. Bahkan hari Senin saja bawa buku paket, saya rasanya juga sudah berat gitu. Bawa kadang antara sekolah antar juga. Apalagi misalnya tidak ada timetable-nya. Kamu bayangkan dalam minggu semua dia bawa. Oh, anak ini mahasiswa juga mungkin begitu ya. Jadi semua sudah diatur supaya apa? Nggak asal-asal. Ya. Jadi semuanya supaya ada sesuatu yang baik, tidak asal. Jadi tertib, jadi teratur. Ya. Nah, saudaraku terkasih, jadi ditentukan mereka juga warga yang tinggal di situ tidak asal-asalan, tapi teratur. Ya, disiplin selama menetap di Yerusalem.
Tentunya kan saudara, makanya penunggu pintu gerbang saya di situ bilang apa? Orang yang takut akan Tuhan. Tuh. Ya, para Lewi, para penyanyi itu di situ dikatakan, yang takut akan Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Ya. Jadi artinya apa nih? Supaya nggak salah-salah. Dan dia tahu situ supaya apa? Dia jangan berbuat atau ingat kepada pengalaman yang dulu itu loh. Mereka para leluhur, mereka itu yang sudah tinggal di sana, habis itu hidupnya. Nah, sekarang mereka menetap, harus ngikutin sekarang ketentuan Tuhan. Melalui, nah ini pemimpin yang Tuhan anugerahkan kepada Nehemia supaya mengatur umatnya. Aku bawa keteraturan ini juga kita baca firman Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Karena menciptakan dunia ini saudara-saudara terkasih maka sedemikian teratur. Ya, bumi berotasi, itu habis itu apalagi bulan, planet-planet semuanya pada ininya, ya, matahari sebagai sentral, semua ini sudah diatur sedemikian. Tuh. Ya, tidak kacau. Dan saudaraku sedemikian supaya apa ini? Terjadi ketertiban. Ya, teratur. Nah, ketika kita juga sebagai umat Tuhan juga, aku terkasih berarti Tuhan juga mau kita menjadi orang yang tertib, teratur. Kau bayangkan nanti semua kita dalam kerajaan surga, aku pada kerajaan surga itu orang-orang yang sama pikirannya, orang-orang yang ikuti itu luar biasanya. Makanya saudaraku ada disebut kerajaan 1000 tahun damai. Lalu kerajaan surga itu saudaraku semuanya sudah tujuannya sama, hanya kepada Kristus saja. Karena sudah dibentuk sedemikian warga kerajaan surga itu. Jadi, saudaraku pada hari ini Tuhan lagi persiapan kita menjadi warga kerajaan surga yang dididik, diajar. Jadi, makanya kemanapun kita pergi, saudaraku ada aturan-aturan. Di jalan raya juga. Saudaraku, kalau misalnya kita lihat misalnya kalau di jalan pas traffic lightnya pada mati semua gitu. Waduh. Dan saudara tahu kayak kita juga bagaimana kereta yang dijalankan, kereta ya. Kan kereta itu kan tidak ada kebut-kebutan, nggak ada, satu rel, 2 rel. Ya. Jadi misalnya 10 menit baru kereta berikutnya ikut. Nah, ya toh, jadi sudah diatur nih. Nanti dia singgahnya berapa lama. Terus misalnya dia bertemu, tuh di apa tuh ada satu rel tuh. Dia mesti tunggu dulu. Saya pengalaman juga, sekali lagi saya pernah naik kereta dulu, kereta ekonomi dulu, zaman dulu itu, aduh. Karena aku terkasih bahwa kadang kita tunggu sekali begitu lama sekali karena ada kereta yang mau lewat. Nah, jangan sampai dia tidak diatur. Terus ketemu di tengah-tengah, wah tidak bisa jalan ini kereta. Kenapa? Karena cuma ini. Dan kereta itu tidak ada kebut-kebutan. Nggak ada. Cuma hanya motor yang kebut-kebutan. Sama juga, pesawat juga di udara juga. Nggak ada kebut-kebutan. Karena penyebab semua sudah diatur. Lalu lintas udara. Ada traffic controlnya gitu. Pesawat ini berangkat jam sekian, lebih sekian. Ya, harus berangkat. Ini sudah diatur. Ketinggiannya berapa? 1000 kaki kah? 3000 kaki kah? 8000 kaki kah? Semua sudah diatur. Kau 1000 kaki, jangan sampai nanti naik ke atas 3000 kaki ya. Dia mesti kalau misalnya mau pingin belok atau mau naik itu, kasih tahu dulu kepada menara itu. Tujuan apa Pak? Teratur, nggak boleh asal-asal. Waktu kita baca firman Tuhan, saudara yang terkasih, ini firman Tuhan ini buku, ini aturan bagi kita. Supaya apa? Umat Tuhan pada hari ini hidupnya jangan asal-asal. Menjadi orang yang apa ini saudaraku? Orang yang hidupnya itu loh punya nilai, punya kualitas. Supaya adanya saudara di mana tuh kualitas itu ada. Kita menjadi seorang yang berkualitas di mana Tuhan bawa setiap kehidupan saya dan saudara. Adanya kita, hadirnya saudara, tempat itu juga akan berkualitas karena hadirmu itu loh. Ya, karena kita telah dididik, diajar, dilengkapi oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih bahwa kita juga belajar dalam kualitas apa sih supaya Tuhan tidak mau kita asalan misalnya. Asalan dalam pergaulan. Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini bukan berarti ini kita tidak boleh bergabung dengan, tidak gitu loh. Kepada siapa kita akrab, kepada siapa kita bersekutu, kepada siapa itu penting. Jangan sampai kita kumpul dengan komunitas pergaulan yang buruk, akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah itu dalam pergaulan. Terus kualitas apa lagi? Kualitas dalam pergaulan ya. Terus kualitas dalam berpikir. Apa yang kita pikirkan?
Harus ditransformasi. Bahkan kata firman Tuhan, semuamu yang mulia, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Saya katakan, jangan sampai saudaraku, kita belajar firman Tuhan ini. Pada hati Nehemia, pada mereka itu tidak berpikir ini untuk keuntungan dia. No. Dia usahakan kesejahteraan. Di mana dia berada. Itu juga saya katakan bahwa ini Yakub ini yang seorang tadinya ini seorang yang dibilang penipu, tetapi begitu dia pergi jauh dari keluarganya, dia pergi ke Mesopotamia sana, waktu terkasih Tuhan ubahkan dia, kerja belajar mulai hidupnya. Padahal orang tuanya tuh Ishak itu seorang yang diberkati Tuhan loh, seorang yang kaya pada saat itu. Jadi artinya bahwa ibaratnya kalau dia pun tidak tinggal saja di situ, sudah langsung mewarisi, tapi Tuhan izinkan dia pergi sana. Tuhan ajar dia banyak hal. Tuhan ajarkan dia apa? Belajar mulai hidup dari bawah. Kerjakan. Kerja keras. Habis itu apalagi saudara terkasih? Mertuanya Laban, Alkitab mengatakan kepada kita, kerja sudah baik-baik, tapi mertua kadang suka ubah upahnya. Tapi dia tipu sana tipu sini. Tidak. Justru kata firman Tuhan, kambing dombanya belum terlalu banyak waktu dia datang. Itu sekarang makan tambah banyak. Yusuf bisa sembunyi. Yakub bisa sembunyi tidak? Bisa. Nanti dikasih tahu kepada Laban. Saya tidak tahu itu. Kayaknya dimakan sama itu sana. Padahal dia disembunyi sana gitu. Nanti supaya apa? Tujuannya dia pulang. Wah, ini saya punya. Enggak gitu loh. Lalu Tuhan berperkara dengan Yakub. Tuhan latih ini. Setelah bekerja, setelah diusahakan kesejahteraan, dia kerja dengan baik dan penonton jawab. Apa yang Tuhan lakukan kepada dia? Tuhan sekarang berkati dia sendiri. Pada waktunya Tuhan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada itu luar biasa. Ya, aku akhirnya pergi dengan 0, baju di badan, tidak bawa apa. Sekarang pulang dengan apa? Tuh, bawa kambing domba begitu banyak. Awas sekarang. Bahkan waktu Esau datang, begitu takutnya dia, sekarang dia juga berkati. Waduh. Nah, jadi artinya apa saudaraku? Ini kualitas dalamnya sangat penting. Itu dimulai dari dengan apa? Apa yang kita terima, apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan semua bahwa di tempat di mana Tuhan bawa kita, saudara terkasih, Tuhan melihat apa yang saudara lakukan pada hari ini. Manusia mungkin boleh tidak melihat, tapi Tuhan melihat dan Dia akan berkati apa saudara lakukan, menumbuhkan apa yang kita kerjakan. Ya. Bahkan juga saudaraku, itu yang dikatakan juga oleh Paulus dalam Roma itu, berpikir menurut iman, artinya apa? Apa yang ada dulu ini, yang ada kepada kita, itu dulu dikerjakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu dulu dijalankan. Itu dulu yang dipegang, dijalankan, lakukan. Saudara, baru nanti Tuhan bisa kasih tambah. Ini prinsip firman Tuhan yang saudara, kalau kita lakukan ini, sungguh luar biasa. Kita mengerjakan, lakukan dulu bagian kita. Nanti Tuhan kasih tambah, Tuhan kasih tambah. Saya sendiri kadang, saudara, kerjakan, kadang terheran-heran juga, saudara. Karena kita mengatakan, Tuhan baru sedikit yang kita jalan kerjakan, tapi, ini kenapa Tuhan yang kasih tambah, Tuhan yang kasih tambah. Bahkan juga dalam kemampuan kita secara rohani juga Tuhan kasih tambah kepada kita. Kenapa? Ini apa yang ada ini berarti betapa penting kita menaruh dalam pikiran ini. Apa yang ada ini kita jalankan dulu. Sebagaimana waktu Daud menghadapi Goliat, saudaraku, Saul mau kasih dia pedang, mau kasih baju istirahat, dia bilang saya nggak biasa. Apa yang ada di tangan saya ini? Apa? Batu. Batu yang dipakai sebagai menggembalakan kambing domba itu. Mungkin batu ini untuk usir serigala kah, usir beruang kah? Atau mungkin juga dia sudah biasa terlatih juga. Kenapa sekali umpan bisa langsung kena di orang bilang di jidatnya itu? Ini pasti dia juga sudah terlatih nih. Tuh ada musuh, ada singa datang. Dia lempar kena kepada itu. Nah, jadi belum pernah pegang senjata, belum pernah pakai baju sirah, belum pernah. Waktu mau dikasihkan pakai oleh Saul, saya nggak biasa ini. Apa yang ada di tangan? Saya bawa batu aja deh. Sama tongkat gembala untuk ngusir-ngusir itu. Tapi kan Goliat bilang, memangnya saya nih anjing kok datangin dengan tongkat gembala mau pukul saya? Dia tidak tahu nih anak muda ini, saudaraku. Ini bukan cuma sekedar gembala biasa nih. Ini gembala yang pakai batunya ini kena beruang, kena singa. Bahkan dia cabik-cabik tuh. Oh, lalu dia datang dengan apa yang ada pada dia. Bukan datang dengan pedang, tapi datang dengan nama Tuhan. Tuh. Berarti apa yang ada di tangan kita pada hari ini, Tuhan bisa pakai juga itu menjadi luar biasa gitu. Di dalam tangan Tuhan. Berarti kita mulai katakan, Tuhan terima kasih yang Tuhan beri kepada saya. Itu dulu dijalankan.
Kalau orang lain misalnya sudah lebih, silakan. Karena mereka artinya apa? Mereka sudah lebih dahulu kenal Tuhan, mereka sudah lebih dahulu berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan juga akan berperkara dengan mereka. Dan itu yang saudara kita lihat pada hari ini juga. Ada begitu banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan yang misalnya sudah iya, kita mengatakan bahwa karena mereka sudah lebih dahulu kenal Tuhan, mereka sudah lebih dahulu sekian lama berkarya buat Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya memberkati mereka. Dan kita belajar. Berarti apa yang ditanya? Kalau misalnya kita tanya kepada mereka, apa kata kuncinya? Itu kesetiaan itu penting. Jalankan apa yang ada pada kita. Gitu. Ini loh, berpikiran di transformasi ini sangat penting. Dan saya terlalu percaya waktu kita jalankan saudara itu, kita hanya melihat, tidak hanya melihat ini jangka pendek saya, tapi jauh ke depan gitu. Apa saudara tabur pada hari ini? Saudaraku mungkin berapa tahun ke depan baru saudara akan menuai. Bahkan lebih daripada itu saudara, ketika tugas saya dan saudara sudah selesai di atas muka bumi ini, oh, ada pahala yang menanti setiap kehidupan kita. Wah, ini makanya kita belajar. Ini semua luar biasa, ini dasi dan Tuhan letakkan bagi saya dan saudara gitu. Supaya manakala saya dan saudara diletakkan atau dibawa Tuhan, dilepaskan kemana, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak mau menjadi orang yang kualitasnya asalan dalam pergaulan, asalan juga dalam apa? Dalam berkata. Apa yang kita katakan? Jangan sampai dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu juga keluar kata kutuk. Kata firman Tuhan, hal itu tidak boleh demikian terjadi. Dan itu yang saya katakan juga, saudara, kalau kita ikuti perenungan kitab Ayub, Ayub waktu menderita sebagai orang benar, teman-teman ini datang bukannya jadi penghibur, tetapi apa? Kata-katakan yang tidak benar tentang Ayub. Engkau berdosalah dan seterusnya. Bahkan sampai mencerca. Bertubi-tubi terus diserang. Seolah-olah sih kalau misalnya, apa sih tujuannya misalnya, kalau misalnya terus diserang begitu loh. Apa sampai misalnya Ayub tunggu mati, mampus gitu. Aku terkasih bahwa Tuhan bawa setiap kehidupan kita ini, bahwa ini dalam kualitas dalam berkata. Kita belajar dari, memang Alkitab ada Raja Daud juga berkata. Dia memang dalam pergumulan kadang ada keluhan dia. Ada mazmur keluhan. Ya di dalam itu ada, jadi disebut itu genrenya genre keluhan. Berapa lama lagi itu keluhan. Tetapi tidak dikuasai dengan keluhan itu penting. Jangan sampai itu yang saya katakan sepanjang seperti orang Israel yang dibawa di padang gurun itu. Kami teringat itu nasi buruk sekali ya. Makan ini, ingat makan daging. Ingat makan bawang di Mesir. Gratis, nggak bayar, sekarang cuma makan ini. Buruk sekali kita punya nasi ini. Karena saya pernah katakan itu. Dulu waktu saya masuk pernah di asrama juga, saya pernah juga, karena sebelum masuk ke sekolah kita, biasa kan di sana, di Timur-Timur itu istri saya juga tahu, ada sekolah minggu dan biasa kan kita ada yayasan yang ini. Biasa anak sekolah minggu itu datang hari itu makan daging babi. Wah, iya daging babi. Nah, waktu di sekolah Alkitab, waduh, saya perut rumah datang ke asrama. Oh, saudara, masa itu kadang teringat. Ini mungkin kurang lebih orang Israel ini begini Tuhan. Sekalipun dia menderita di sana itu ingat makan yang ini. Tapi makanya itu kata Firman itu semua jadi contoh bagi kita. Pelajaran. Berarti apa? Dalam perkataan. Nah, doa supaya Tuhan terus mengubahkan kita supaya berkualitas apa? Dalam pergaulan, dalam berpikir, dalam berkata. Terus apa lagi? Dalam bekerja. Juga. Ya, dalam bekerja, dicari juga kualitas. Terus juga kualitas apa? Tidak asalan dalam melayani. Dalam pelayanan pekerjaan. Dan sebagainya. Saudara, kalau kita ikuti semuanya, saudara, alangkah luar biasanya bahwa kita punya nilai. Nilai orang yang berintegritas, dan seterusnya. Inilah yang Nehemia lakukan. Dan kalau kita belajar firman Tuhan pada hari ini, saudara kita kasih anak-anak Tuhan juga, kita semua yang dipersiapkan menjadi warga kerajaan Allah, dididik, diajar, dilatih, ditempa. Bahkan dia selalu katakan bahwa jadikan rumah Tuhan gereja itu sebagai sekolah Alkitab seumur hidup. Berarti kita datang di gereja, kita mau belajar firman Tuhan. Kalau sekolah yang lainnya 4-5 tahun, kalau misalnya sampai S3 selesai 10 tahun, ya. Tapi ada tempat sekolah yang tidak akan pernah berakhir, yaitu gereja. Jadikan rumah Tuhan untuk belajar. Sekolah Alkitab seumur. Tuhan, ajar saya terus makan firman.
Ya, supaya kita terus di ini kualitas kita itu, ya, supaya dalam masa di mana kita berada, saudara, dalam masa menantikan Tuhan, saya katakan tetap produktif, ya, tetap kita berkarya di mana kita berada, ya, karena sekali lagi tidak ada seorang pun tahu kapan dia datang. Karena itu, waktu kita tidak tahu dia datang, kita harus tetap produktif. Berarti juga kualitas sangat penting. Nah, saya percaya pada hari ini, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk memiliki kualitas yang berkualitas. Kualitas nomor 1, kualitas yang unggul, manusia yang unggul. Ya. Karena apa? Tuhan ajar kita, persiapkan kita. Dan itulah cara yang saya katakan bahwa tidak hanya melatih kita secara yang, tapi juga secara kerohanian. Karena itu tetap kuat dalam menghadapi setiap apa yang sudah ada pada hari ini. Kalau mungkin dalam proses Tuhan ada mungkin kata-kata yang negatif kita dengar, waduh kayaknya tidak ada pertolongan lagi, kayaknya tidak ada masa depan. Jangan dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan tentang hidupmu. Ya, pasang telinga dengar kata Tuhan. Bukan dengar kata-kata yang apa, saudara? Yang buat harapan kita jadi jatuh. Apa sih yang bisa lakukan? Apa sih yang bisa tidak? Hidup saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Ya, di mana Tuhan bawa kita, berarti Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Dan saya berdoa semua kita pada hari ini, saudaraku, terus dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan pada hari ini, dalam setiap pelajaran saudara ikutin saja, jalankan saja. Yes Tuhan, saya mau jalankan. Mau sukar berat oleh pertolongan Tuhan, dia mampukan. Mungkin ada tanggungan yang berat, kerjakan, jalankan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkasih depan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari. Mari kita bangkit bersemuanya. Kita akan nyanyi sebuah pujian. Seperti wanita yang datang mengurapi. Kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari, siang hari ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Terima kasih buat waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan boleh ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan, dalam persekutuan ya Tuhan. Tuhan berkat Tuhan boleh menjadi bagian setiap hidup kami. Engkau mengenal, Engkau mengetahui seluruh kami yang ada pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada masa-masa yang kami jalani Tuhan, adalah masa di mana Tuhan sedang melatih kami, mempersiapkan kami ya Tuhan, menjadi alat-alat-Mu yang akan Kau pakai secara heran dan ajaib, supaya di tempat di mana Tuhan taruh kami ya Tuhan, di tempat tersebut ya Tuhan, Tuhan memakai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam setiap langkah yang mereka hadapi, dalam setiap apapun yang dihadapi oleh umat pada hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang memampukan kami untuk boleh melewati menghadapi semuanya. Kami bersyukur pada hari ini buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang kami bisa belajar bersama-sama. Meteraikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kita, bahwa kita belajar untuk selalu bersyukur di dalam setiap perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Dan kita persiapkan setiap korban syukur kita, korban persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan satu dalam doa nanti dengan kasih Kristus. Ibu Sri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Kau materaikan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami setiap harinya boleh melakukan apa yang Tuhan seperti firman yang Tuhan beri pengajaran buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kau berkati sebelum kami memberikan Tuhan, Kau berkati, kuduskan Tuhan persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus
Kristus, Saudari Tirsa akan memimpin dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Tuhan, kami datang menghampiri takhta-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya karena Yesus Engkau yang memampukan kami Tuhan. Bapa, di hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, jemaat GPP Sola Gracia Tuhan, kami mengangkat Tuhan setiap Tuhan doa syafaat kami ke hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami taruh Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kau berkati dari pusat Tuhan dia ke daerah-daerah Bapa. Akhir-akhir ini Tuhan, dengan wabah Tuhan yang Kau izinkan terjadi, bahkan Tuhan Yesus, setiap masalah-masalah lain yang Kau izinkan terjadi di bangsa kami Tuhan, kami tahu Tuhan ada suatu keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau menuntun setiap keputusan yang diambil Tuhan, agar benar-benar seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Keamanan Tuhan, kesehatan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Penanganan kasus COVID Tuhan Yesus, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus semua menjadi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Kau berkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dengan setiap persoalan yang mereka hadapi Tuhan, kami tidak tahu, tapi kami percaya Yesus Engkau lebih mengetahuinya Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan di tempat ini Bapa. Kau tuntun Tuhan, Engkau tolong Tuhan, apapun keadaan kami tetap percaya bahwa pelayanan ini tetap jalan Tuhan, karena pelayanan ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan oleh Bapa dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Segala ibadah Tuhan di tempat ini Tuhan, agenda Tuhan selama 1 tahun berjalan ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa buat kami yang ada di tempat ini Bapa. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami pulang Tuhan dengan sesuatu yang berbeda Tuhan. Kami pulang dan membawa berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan Tuhan Yesus live streaming ini Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Yesus, yang tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, satu-satu yang menjadi jalan Tuhan Yesus adalah Engkau Bapa. Sentuh hati mereka Tuhan Yesus, pulihkan setiap keadaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya persilakan kita duduk kembali. Ibadah kita selesai dan sebelumnya kita akan masuk di dalam pengumuman. Ya, Saudari Fani akan menyampaikan pengumuman. Ya, shalom. Tibasannya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya 1 28 Juni 2020. WL Saudara Romi, Singer Saudara Robi, Saudari Tirsa, Saudara Markus, Worship Saudara Romi, Syafaat Ibu Sri, Warta Saudara Markus, LCD Saudari Feby, Aser Saudara Samuel, dan Saudara Risto. Untuk tim musik ibadah raya 1, keyboard Ibu Gembala, gitar Saudara Romi, bass Saudara Yermi, dan drum Saudara Evis.
Jadwal pelayanan ibadah raya 2, 28 Juni 2020, WL Saudari Fani, Singer Saudari Livia, Saudara Aiki, dan Saudari Novita, Worship Saudari Fani, Syafaat Ibu Diana, Warta Saudari Livia, LCD Saudara Indra, Aser Saudara Julimus, dan Saudara Nofrince. Untuk tim musik, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Seder, dan drum Saudara Raka. Doa kami setiap hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ada doa buka puasa di gereja untuk pemimpin penyembahan minggu ini, yaitu Saudara Julimus. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ada doa pelayan Tuhan di gereja, pemimpin penyembahan yaitu Saudara Leslie. Ulang tahun, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala, kami persilahkan. Ya, puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah ini, baik mereka yang ada di rumah maupun setiap kita yang sama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami ucap syukur Tuhan, biar tangan Tuhan terus memimpin menyertai kami, dan kekuatan Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah menolong semua umat-Mu yang ada, yang hadir pada saat ini, dan mereka juga yang ikut bersama-sama ibadah live streaming Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, kemenangan Tuhan ada bagi kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi umat-Mu yang terus Tuhan diajar, dilengkapi dengan kebenaran firman ya Tuhan. Bapak, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami kembali ke rumah kami, kembali ke tempat kami, kembali ke aktivitas kami. Tuhan yang berkati semua kehidupan kami. Mari semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan pulang, kita akan berkat dalam ibadah ini. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Yang otoritas yang tumbih kepada hamba-Mu sebelum membawa jemaat-Mu kembali ke rumah, Kamu akan berkati kepada mereka, dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu
akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan kami. Tuhan membuat kami menjadi berkat bagi orang lain, bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang telah tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita saat itu sejenak kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan yang pada kita saya, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya.